Vaksinasi sangat penting untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mencapai herd immunity atas COVID-19, setidaknya membutuhkan lebih dari 70% anggota populasi yang telah imun atau kebal dari virus penyebabnya. Vaksin tidak hanya berfungsi melindungi diri sendiri, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan orang-orang di sekitar kita. Ketika mayoritas warga komunitas divaksinasi, otomatis kemampuan patogen untuk menyebar menjadi terbatas. Kondisi ini disebut kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk itu keberadaan vaksin sangat menentukan herd immunity masyarakat Indonesia atau penduduk di suatu wilayah. Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono mengatakan, untuk mencapai herd immunity atas COVID-19 dibutuhkan 70% anggota populasi yang telah imun atau kebal terhadap COVID-19. Dengan perhitungan 300 juta penduduk, Indonesia harus melakukan vaksin kepada tidak kurang 180 juta orang. Herd immunity itu ada hitungannya. Kalau mau divaksin, kalau mau menjalankan program vaksinasi untuk herd immunity ada hitungan statistiknya, yaitu hitungannya adalah jumlah yang divaksin itu harus mencapai jumlah yang cukup sehingga orang yang kebal dapat melindungi orang-orang yang rentan. Siapa yang rentan? Ya itu anak-anak, orang tua, orang dengan komorbid, orang hamil, dan orang dengan disabilitas, ya itu yang rentan. Jadi mereka-mereka nggak usah divaksin, yang divaksin yang muda, yang kuat, yang sehat, tapi dengan mereka semua divaksin, yang lain-lain akan terlindungi. Berapa jumlahnya di Indonesia sudah dihitung, jumlahnya kira-kira 180 juta dengan asumsi 300 juta penduduk, gitu ya. Jadi kalau sudah mencapai 180 juta orang kira-kira tervaksinasi, maka herd immunity akan tercapai. Menurut Pratiwi Sudarmono, herd immunity adalah kondisi di mana sebagian besar anggota suatu populasi sudah memiliki kekebalan, sehingga bisa menghambat penularan virus, termasuk melindungi anggota populasi yang rentan dan tidak bisa divaksinasi, seperti orang tua dan anak-anak atau yang memiliki penyakit kronis. Herd immunity pula dapat membantu masyarakat beraktivitas seperti sedia kala. Namun, Pratiwi mengingatkan agar protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi kalau vaksinasi dijalankan, kalau ada vaksin dan vaksinasi dijalankan, maka kehidupan menjadi lebih mudah tanda kutip. Kita tidak perlu isolasi ketat. Kita tidak perlu PSBB ketat. Kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih normal, dengan lebih ringan, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Karena mencapai herd immunity itu diperlukan waktu. Dan saya pribadi merasa bahwa waktu yang diperlukan itu andai kata dengan pentahapan seperti sekarang ini, ya mungkin bisa tercapai 5 tahun. Karena dari survei kita tahu banyak orang yang takut mencobanya untuk pertama kali. Jadi mungkin baik buat Anda, tapi saya nggak mau ikut dulu, gitu kan? Ada sebagian gitu. Tapi masih ada lagi yang harusnya lebih keras. Pokoknya tidak mau, gitu kan? Benar. Tapi sebagian besar lagi sih merasa bahwa vaksinasi itu baik dan saya mau divaksinasi, gitu. Selama tentu saja 1, aman, 2, halal, gitu kan, dan 3, tidak menimbulkan side effect dan seterusnya. Herd immunity dianggap sebagai konsep yang baik untuk melindungi banyak orang. Apakah dengan memperoleh kekebalan dari infeksi atau menerima vaksin? Namun, bila jumlah orang yang diimunisasi kurang dari 60%, peluang kejadian luar biasa dan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I menjadi besar. Renar Christian,
Rian Nuryaningsih, Berita 1, Jakarta.